Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Anak-anakku di rumah sudah siap apa belum untuk menerima pelajaran pagi hari ini? Siap ya? Oke, kita baca basmalah dulu supaya apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk tujuan pembelajaran 1, yang pertama adalah siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Sekarang kita baca sekilas tentang ulasan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Lah anak-anak, di sebelah ini adalah beberapa contoh tumbuhan yang bisa kalian amati. Ada pohon pisang yang berkembang biak dengan cara tunas. Ada sosor bebek, ada bawang, kentang, dan ketela. Lah anak-anak, tumbuhan itu memiliki peran penting untuk kehidupan. Selain untuk manusia, tumbuhan juga memiliki manfaat besar untuk hewan dan alam. Maka kita sebagai manusia memiliki peran penting. Apa itu? Yaitu melestarikannya. Dan bagaimana cara kita melestarikannya? Dengan cara mendukung perkembangbiakan tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membaca teks setelah ini. Ya, diperhatikan ya bahwasanya tumbuhan sangat penting. Ayo kita baca bersama-sama teksnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan sosor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Jadi, itu tadi adalah sekilas penjelasan tentang pertumbuhan tanaman. Bu Aziza ulangi lagi ya, bahwasanya tanaman bisa berkembang biak dengan cara apa? Biji atau tunas. Dan contohnya, yakni tadi apa yang dengan biji? Pohon jeruk, mangga, dan semangka. Dan contoh
yang berkembang biak dengan cara tunas, yakni sosor bebek, pohon pisang, dan bambu. Lah anak-anakku, tumbuhan itu selain berguna untuk manusia dan hewan, tumbuhan itu juga bisa dijadikan sebuah kerajinan. Kerajinan apa itu? Kerajinan mozaik. Kalian tahu apa itu mozaik? Mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari batu atau daun dan lain-lain. Lah, sekarang perhatikan video yang menjelaskan bagaimana cara membuat mozaik dari daun. Perhatikan langkah-langkahnya dengan benar. Nanti setelah ini kalian akan belajar membuat mozaik di rumah. Oke, perhatikan. 1. Ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Mudah bukan? Nah, sekarang kalian bisa membuatnya di rumah. Nah, bagaimana dengan penjelasannya tadi? Sudah paham anak-anak? Tugas kalian sekarang adalah menyiapkan buku gambar. Kalian menggambar sebesar buku gambar kalian. Boleh membuat gambar bebek atau ikan atau kelinci atau terserah kalian mau buat apa. Kemudian cari daun kering. Setelah itu tempel menggunakan lem. Nanti bisa dikirim lewat WA ya hasilnya. Selain daun anak-anak, mozaik juga bisa dibuat dari biji-bijian. Lah, ini contoh mozaik dari biji-bijian. Lah, bicara soal biji-bijian, Bu Aziza punya soal cerita tentang biji-bijian. Disimak dengan baik ya soal ceritanya. Anda dan adiknya akan membuat mozaik. Ibu memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada Nanda dan adiknya dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima Nanda dan adiknya? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian itu dapat ditulis dalam kalimat matematika 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian tersebut ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar tersebut dituliskan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses tersebut dapat ditulis dalam bentuk pembagian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 50-an dibagi 2 sama dengan 2 puluhan. Sisa 1 puluhan. Lalu, pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan, maka diperoleh 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Kemudian, bagi satuan dengan 2, diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan 6 satuan. Jadi, hasil 52 dibagi 2 adalah 26.
Nah, itu tadi ya anak-anak penjelasan tentang pembelajaran 1